Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia dengan NPM 2314071016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Motor Bakar 4 Tak. Jadi, apa sih itu motor bakar 4 tak? Motor bakar 4 tak adalah motor penggerak yang pada prinsipnya yaitu sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan diubah lagi hingga menjadi energi mekanik. Yang mana energi mekanik inilah yang membuat kendaraan sebuah mesin bergerak untuk membantu pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada 4 tahap motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada langkah hisap atau intake stroke. Yang kedua itu langkah kompresi atau compression stroke. Yang ketiga langkah usaha atau power stroke. Yang keempat langkah buang atau exhaust stroke. Jadi langkah hisap itu piston bergerak dari atas ke bawah, katup hisap terbuka dan campuran udara bahan-bahan bakar masuk ke dalam silinder. Langkah kompresi itu piston bergerak naik, kedua katup tertutup, dan campuran udara bahan-bahan bakar dikompresi di dalam silinder. Langkah ketiga itu ada langkah usaha, di mana campuran udara bahan bakar mencapai puncak kompresi. Busi menyalakan campuran tersebut, menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah untuk menghasilkan tenaga. Dan yang terakhir itu ada langkah buang, di mana piston kembali naik, katup buang terbuka, dan gas sisa pembakaran dikeluarkan dari silinder. Jadi di sini ada komponen utama pada motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada head cylinder. Head cylinder atau kepala silinder adalah blok mesin pada again atas yang mempunyai fungsi bermacam-macam. Dari mulai sebagai tempat pembakaran mesin serta sebagai tempat mekanisme katup bekerja. Yang kedua itu ada blok silinder. Silinder blok adalah komponen yang dapat dilihat secara fisik mempunyai kesamaan dengan kepala silinder karena berbentuk kotak yang dipenuhi dengan sirip udara. Fungsi blok ini sebagai rumah utama pada mesin tersebut. Yang ketiga ada bak transmisi. Bak transmisi adalah suatu komponen paling besar pada mesin sepeda motor. Fungsinya sebagai housing sebagian besar komponen mesin sepeda motor, seperti kopling, poros engkol, magnet underspool, gearbox, dan engkolan mesin. Yang keempat itu ada piston. Piston ini mempunyai fungsi untuk mengubah suatu volume yang ada di dalam silinder, di mana perubahan volume ini akan menyebabkan efek vakum serta kompresi yang digunakan untuk mendapatkan pembakaran secara berkelanjutan. Yang kelima, itu ada ring piston. Ring piston adalah komponen yang berbentuk lingkaran dan terletak di bagian samping luar piston. Fungsinya yaitu untuk mencegah kebocoran kompresi dan mencegah oli dari poros engkol masuk ke ruang bakar. Yang kelima ada connecting rod, di mana koneksi rod ini atau batang piston adalah batang besi yang terletak pada bagian bawah piston. Fungsinya untuk menyalurkan suatu gerakan naik turun pada piston ke poros engkol. Yang ketujuh itu ada klip atau katup. Ini mempunyai fungsi sebagai pintu bagi udara untuk dapat keluar masuk pada mesin dan memiliki dua buah katup, yaitu katup intake yang mengatur pemasukan udara dan katup exhaust yang mengatur pengeluaran gas pembakaran knalpot. Dan yang kedelapan itu ada mekanisme penggerakan katup, di mana mekanisme ini mempunyai fungsi untuk mengatur pembukaan katup intake dan katup exhaust agar sesuai tuning pada RPM. Yang kesembilan itu ada poros engkol. Poros engkol ini adalah untuk mengubah suatu gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Perubahan ini menggunakan prinsip engkolan sepeda, di mana gerakan naik turun dari kaki kita sendiri lalu diubah ke bentuk putaran oleh kayuhan sepeda. Yang terakhir itu ada intake manifold.
Komponen ini berfungsi sebagai selang yang menghubungkan udara dari karburator menuju saluran masuk mesin. Nah, di sini ada penyebab mesin motor bakar 4 tak. Jadi, ring piston yang sudah lemah itu akan menyebabkan motor bakar 4 tak itu ngebul. Jadi, ring piston ini berfungsi untuk menjaga kompresi dan juga menyapu oli di dinding liner agar tidak masuk ke dalam ruang bakar. Jika ring piston ini sudah lemah, akan menyebabkan kompresi pada mesin menurun, serta oli menyelinap ke ruang bakar tersebut, dan pada akhirnya ikut terbakar. Kesimpulannya, motor bakar 4 tak adalah suatu pilihan utama yang lebih baik untuk efisiensi dan umur panjang, meskipun memiliki kompleksitas dan biaya perawatan yang lebih tinggi. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet ya kalau cepet. Ini udah selesai belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifa Aulia dengan NPM 2314071016. Saya dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknik Pertanian, Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas materi saya yang berjudul Motor Bakar Bensin 2 Tak. Jadi, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian dari motor bakar bensin 2 tak? Nah, motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan siklus kerja dalam dua langkah piston atau langkah kerja. Berbeda dengan motor 4 tak yang memerlukan 4 langkah. Pada motor 2 tak, proses pembakaran dan pengeluaran gas terjadi di dalam setiap putaran poros engkol. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih cara kerja motor bakar bensin 2 tak. Yang pertama itu ada langkah pertama. A. Di bawah piston. Sewaktu piston bergerak ke atas, menuju TMA, ruang engkol akan membesar dan menjadikan ruang tersebut hampa atau vakum. Lubang pemasukan terbuka. Dengan perbedaan tekanan ini, maka udara luar dapat mengalir dan bercampur dengan bahan bakar di karburator. Yang selanjutnya masuk ke ruang engkol, yang disebut langkah isap atau pengisapan ruang engkol. Yang B, di atas piston. Kalau tadi yang di bawah, sekarang yang di atas piston. Nah, di sisi lain, lubang pemasukan dan lubang buang tertutup oleh piston, sehingga terjadi proses langkah kompresi di sini. Dengan gerakan piston yang terus ke atas mendesak gas baru yang sudah masuk sebelumnya, membuat dua belah suhu dan tekanan gas meningkat. Beberapa derajat sebelumnya, piston mencapai TMA, busi akan melentikkan bunga api dan mulai membakar campuran gas tadi. Langkah ini disebut dengan langkah kompresi. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambarnya, di sini ada lubang buang, ini ada lubang buang, dan di sini tempat saluran transfer. Nah, di sini juga ada saluran isap campuran udara bensin dan oli yang bercampur ke poros engkol. Dan yang terakhir itu ada bak engkol. Nah, di sini bak engkolnya. Nah, yang kedua itu ada langkah kedua.
A. Di atas piston. Ketika piston mencapai TMA, campuran gas segar yang dikompresikan dinyalakan oleh busi. Nah, gas yang terbakar mengakibatkan ledakan yang menghasilkan tenaga sehingga mendorong piston memutar poros engkol melalui connecting rod. Sewaktu piston bergerak ke bawah menuju TMB atau langkah usaha. Beberapa derajat setelah piston bergerak ke TMB, lubang buang terbuka oleh kepala piston. Gas-gas bekas keluar melalui salur buangan atau langkah buang. Yang B itu ada di bawah piston. Nah, beberapa derajat selanjutnya, setelah saluran buang dibuka, maka saluran bilas atau saluran transfer tadi itu mulai terbuka oleh tepi pistonnya. Ketika piston membuka lubang transfer, segera langkah pembuangannya telah dimulai. Gas baru yang berada di bawah piston itu terdesak. Campuran yang dikompresikan tersebut akan mengalir melalui saluran bilas menuju puncak ruang bakar, sambil membantu mendorong gas bakar keluar. Atau proses ini disebut dengan pembilasan. Nah, di sini ada beberapa komponen motor bakar bensin 2 tak beserta fungsinya. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Nah, di sini ada transport port, terus di sini ada crank-house-nya, dan di sini ada intake port. Nah, kalau ini ada exhaust port. Ini pistonnya. Kalau ini combustion chamber. Nah, kita bisa lihat pada gambarnya ya, guys. Nah, di sini ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu ada kepala silinder sebagai penutup atas bagian silinder sekaligus sebagai tempat combustion chamber. Yang kedua itu ada blok silinder. Nah, di sini ada fungsinya sebagai tempat naik turun piston. Yang ketiga itu ada combustion chamber atau ruang bakar, berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran mesin. Yang keempat, itu ada crankcase. Ini merupakan ruang di bawah piston yang berfungsi dalam hal pemasukan campuran udara dan bensin. Yang kelima, itu ada intake port. Nah, ini merupakan saluran masuk yang terhubung langsung dengan crankcase. Yang keenam, itu ada exhaust port. Itu merupakan saluran buang. Itu yang kita lihat tadi pada gambar di samping. Nah, itu tempat pembuangan salurannya yang terhubung langsung dengan ruang bakar. Nah, di sini ada transport port. Nah, ini merupakan sebuah saluran yang di dalam blok silinder yang menghubungkan crankcase dengan combustion chamber, sehingga udara dari dalam crankcase tadi bisa naik ke ruang bakar. Dan yang selanjutnya itu ada piston. Piston ini juga mempunyai fungsi. Fungsinya yaitu untuk mengubah volume ruang bakar sekaligus menutup dan membuka semua saluran udara pada mesin. Connecting rod. Ini juga berfungsi untuk menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Dan yang terakhir itu ada poros engkol. Poros engkol ini adalah komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih. Ini ada beberapa contoh kasus kerusakan dan cara penanganannya. Jadi, pembakaran itu tidak normal terjadi bila tidak semua campuran bensin dengan udara di dalam ruang bakar terbakar oleh loncatan api dari busi. Ada beberapa fenomena yang terjadi pada pembakaran tidak normal, yaitu detonasi atau knocking. Seperti yang telah diterangkan bahwa pada pembakaran normal api menyebar ke seluruh bagian ruang bakar dengan kecepatan konstan dan busi sebagai pusat penyebarannya. Dalam hal ini, gas yang belum terbakar tadi itu terdesak oleh gas yang sudah terbakar, sehingga temperaturnya itu naik sampai hampir mendekati temperatur pembakaran. Jadi,
Apabila dalam keadaan ini, gas-gas tersebut itu akan terbakar dengan sendirinya atau self combustion. Maka akan terjadi suara ketukan atau knoxing noise. Nah, di sini ada detonasi yang kita bahas tadi. Jadi, detonasi itu yang berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama dapat merusak bagian ruang bakar, terutama nih pada bagian tepi dari kepala silindernya tadi. Tempat detonasi ini terjadi. Jadi, detonasi ini juga akan mengakibatkan bagian ruang bakar sangat tinggi temperaturnya, sehingga dapat menyalakan campuran bahan bakar udara sebelum waktunya. Hal ini dapat mengurangi daya dan efisiensi mesin. Sedangkan tekanan maksimum gas akan bertambah tinggi. Oleh karena itu, detonasi ini harus cepat-cepat dicegah. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencegah denotasi tadi. Yang pertama itu ada mengurangi tekanan dan temperatur bahan bakar yang masuk ke dalam silinder, mengurangi perbandingan kompresinya. Yang kedua itu ada memperlambat saat penyalaan. Dan yang terakhir itu mempergunakan bahan bakar dengan bilangan oktan yang lebih tinggi. Terima kasih. Sekian presentasi saya seakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifa Aulia dengan NPM 2314071016. Saya dari Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Motor Bakar 4 Tak Diesel. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu nih, apa itu motor bakar diesel? Motor bakar diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar solar untuk menghasilkan tenaga mekanis. Prinsip kerja mesin diesel didasarkan pada proses pembakaran yang terjadi akibat kompresi udara di dalam silinder, sehingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Kemudian, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder dan terbakar secara spontan tanpa memerlukan busi. Selanjutnya ada cara kerja motor bakar diesel. Pada motor bakar diesel, udara diisap dan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Kemudian dikompresikan oleh piston sampai mencapai suhu 500 sampai 600 derajat Celcius dan tekanan yang sangat tinggi. Sebelum piston mencapai titik mati atas atau sering disebut dengan TMA, bahan bakar disemprotkan oleh injektor. Dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder cukup tinggi, maka partikel beban bakar akan menyala lalu membentuk proses pembakaran. Katup output akan mengeluarkan sisa gas pembakaran. Pada motor bakar diesel dibutuhkan sistem injeksi bahan bakar berupa pompa injeksi dan pengabut serta komponen bantu lainnya. Nah, di sini ada gambar mesin motor bakar diesel. Bisa kita lihat ya di slide-nya. Next, selanjutnya ada bagian-bagian pada motor bakar diesel, yaitu kepala silinder atau silinder blok, merupakan komponen utama pada mesin diesel. Bagian ini dipasang pada permukaan blok silinder dan merupakan tempat ruang bakar. Kepala silinder sebagai tempat dudukan dari saluran masuk dan saluran buang. Ruang bakar. Ruang bakar adalah tempat terjadinya pembakaran campuran antara udara dengan bahan bakar yang telah dikompresi oleh nozzle. Piston atau torak berfungsi untuk menerima tekanan dari hasil pembakaran dan mengatur volume dalam silinder. Apabila piston bergerak ke bawah, maka volume silinder akan membesar, dan sebaliknya, jika piston bergerak ke atas, maka volume silindernya akan mengecil.
Selanjutnya ada connecting rod, berfungsi untuk meneruskan gerak naik turun piston menuju volley hill. Ring piston berfungsi sebagai pencegah terjadinya kebocoran. Selanjutnya ada porous ankle atau crankshaft, berfungsi untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerakan putar sehingga dapat menggerakkan volley hill. Selanjutnya ada roda gila atau volley hill, berfungsi menstabilkan putaran poros engkol yang berubah-ubah akibat adanya tingkatan pembakaran di ruang bakar. Selanjutnya ada oil pan atau carter. Ini berfungsi sebagai bak untuk menampung oli mesin. Klip atau valve pada motor bakar diesel berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan gas pembakaran dengan cara membuka dan menutup. Selanjutnya ada porous Knox atau camshaft, berfungsi untuk membuka dan juga menutup katup sesuai dengan urutan tipe pengapian atau timing pengapian. Selanjutnya ada gigi timing atau timing gear, berfungsi sebagai pengatur campuran bahan bakar dan udara serta pengatur pembakaran dan penutupan klip secara tepat. Selanjutnya yang terakhir ada governor, berfungsi sebagai peniaga putaran mesin di kecepatan tertentu sesuai dengan keinginan. Next, di sini ada macam-macam motor bakar diesel. Jadi, motor bakar diesel berdasarkan jumlah langkahnya dalam satu siklus itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada motor bakar diesel 4 tak dan yang kedua ada motor bakar diesel 2 tak. Jadi, kita akan menjelaskan motor bakar 4 tak. Motor bakar diesel 4 tak adalah motor setiap satu kali proses usaha siklus melakukan 4 kali langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol. Sedangkan motor bakar 2 tak, motor yang setiap satu kali proses usaha siklus melakukan 2 kali langkah torak atau 1 kali putaran poros engkol. Next, selanjutnya ada motor diesel 4 tak. Jadi kalian tahu nggak sih, motor diesel 4 tak itu dibagi menjadi berapa? Jadi, motor 4 diesel 4 tak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada langkah isap, yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah usaha, dan yang terakhir itu ada langkah buang. Jadi, kita harus menjelaskan langkah yang pertama dulu ya, yaitu langkah isap. Berawal dari posisi piston yang berada pada titik mati atas atau TMA. Kemudian, piston akan bergerak turun dan meningkatkan volume silinder. Pada saat yang bersamaan, katup masuk atau intake valve terbuka, sehingga udara masuk ke dalam silinder. Saat piston berada di titik mati bawah atau TMB, volume silinder berada pada keadaan maksimum valve to volume piston ditambah volume kompresi. Next, yang kedua itu adalah langkah kompresi. Saat langkah kompresi katup masuk dan katup buang tertutup, piston bergerak ke atas TMB ke TMA dan mengopresi udara yang masuk ke dalam silinder hingga mencapai rasio kompresi mesin. Ketika proses ini suhu udara akan meningkat. Kemudian, saat langkah kompresi selesai, bahan bakar diinjeksikan pada tekanan yang tinggi ke dalam udara terkompresi. Selanjutnya ada langkah usaha. Pada langkah ini, katup masuk dan katup buang masih tertutup. Ketika langkah akhir kompresi pompa bahan bakar nozzle dengan bertekanan tinggi menginjeksikan sejumlah bahan bakar dengan ketentuan sempurna ke dalam ruang bakar yang berisi udara panas yang dikompresikan. Bahan bakar tersebut akan jadi sangat halus dan tercampur dengan udara panas, dan tekanan meningkat sehingga mendorong piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, yang terakhir itu ada langkah buang. Jadi, sebelum piston berada di titik TMB katup, buang terbuka sehingga panas dan gas hasil pembakaran akan keluar dari silinder karena adanya dorongan oleh piston yang bergerak dari TMB ke TMA. Next, selanjutnya ada motor bakar diesel 2 tak. Jadi, langkah pertama itu ada langkah hisap dan kompresi. Pada sistem motor bakar diesel 2 tak, langkah hisap dan kompresi terjadi dalam satu langkah secara bergantian. Mulai dari piston yang berada di TMB, lalu udara akan masuk melalui lubang udara yang ada di sekitar silinder. Udara dapat
masuk karena terdapat turbo pada saluran intak yang fungsinya untuk mendorong udara ke arah mesin. Lalu, piston bergerak ke atas sehingga lubang udara tertutup akibat dinding piston. Saat piston mencapai TMA, udara sudah dimampatkan sehingga skon naik dan siap untuk melakukan pembakaran. Selanjutnya ada langkah usaha dan buang. Langkah usaha terjadi jika piston mencecil TMA, beda akhir langkah kompresi. Kemudian, injektor akan mengabutkan solar ke dalam udara bertekanan tinggi, sehingga solar hasil terbakar dengan sendirinya. Solar dapat terbakar apabila suhu pada udara yang dikompresikan itu melebihi titik nyala solar, yaitu kisaran 210 derajat Celcius. Hasil dan pembakaran dan menimbulkan daya ekspansi yang mendorong piston bergerak ke TMB. Sebelum piston mencapai TMB, katup buang akan terbuka dan lubang udara juga ikut terbuka karena di situ tadi posisi piston itu berada di bawah. Sehingga udara yang dihembuskan tadi akan mendorong gas sisa pembakaran agar keluar melalui katup buang. Katup buang ini juga akan menutup kembali ketika piston akan kembali naik ke TMA. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihan motor diesel. Kekurangannya yaitu dari motor bakar diesel adalah suaranya yang berisik. Hal ini disebabkan karena proses pembakarannya mesin diesel tidak pernah seragam dan mulus sehingga lebih rentan terhadap getaran dan kebisingan. Terus selanjutnya ada bobot dan dimensinya itu 2 kali lebih berat dan besar dibandingkan dengan mesin bensin, sehingga mesin diesel didesain kuat untuk menahan kompresi tinggi. Mesin diesel sulit untuk hidup pada saat kondisi yang dingin. Jadi di sini yang terakhir ada kelebihan. Dari motor bakar diesel ada penggunaan bahan bakar lebih irit dibandingkan mesin bensin. Selanjutnya dia lalu memiliki konstruksi mesin yang lebih kuat dibandingkan dengan motor bakar bensin. Dan yang terakhir itu ada motor bakar diesel ini menghasilkan lebih banyak tenaga dari bahan bakar yang lebih sedikit karena tingkat kompresinya itu lebih tinggi. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasipa Aulia dengan NPM 2314071016. Saya dari kelas FA, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Penyaluran Bahan Bakar Bensin dan Solar. Jadi, kita harus tahu dulu nih, apa sih sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar itu? Jadi, sistem penyaluran bahan bakar merupakan sistem penyimpanan dan penyuplaian bahan bakar ke silinder mesin dalam bentuk campuran yang mudah terbakar. Pada saat pengoperasian, campuran antara bahan bakar dengan udara harus pada perbandingan dan jumlah yang sangat tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen pada sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar, beserta gambar-gambarnya ya. Jadi, yang pertama itu ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar seperti bahan bakar bensin atau diesel. Tangki ini memiliki fungsi penting untuk menyimpan bahan bakar secara aman. Jadi, yang kedua itu ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar atau full pump memiliki fungsi utama untuk memompa bahan bakar dari tangki ke ruang pembakaran mesin. Pompa bakar juga memiliki fungsi lain, seperti menjaga tekanan bahan bakar agar tetap konsisten, serta memastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan pada bahan bakar saat mesin beroperasi. Yang ketiga itu ada karburator.
Secara umum, karburator mobil berguna untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang masuk dalam silinder mesin. Air blender adalah salah satu bagian yang ada di dalam sebuah karburator yang berguna sebagai tempat bercampurannya bahan bakar dengan udara, sehingga mampu hasilkan penggabutan yang sangat halus. Selanjutnya yang keempat itu ada charcoal canister. Charcoal canister ini adalah komponen yang berfungsi untuk menampung uap bahan bakar dari tangki bahan bakar dan memasukkan ke dalam ruang bakar bila sudah diperlukan. Hal tersebut bertujuan agar uap bensin tidak terbuang ke udara bebas yang akan membahayakan karena hal ini dapat memicu kebakaran. Selain itu juga, uap bakar yang terbuang ke udara bebas juga akan mencemari udara sekitar. Selanjutnya yang kelima itu ada injektor. Injektor pada bahan bakar bensin dan solar memiliki fungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran mesin dengan tekanan yang sangat tepat. Injektor merupakan komponen penting dalam sistem injeksi bahan bakar pada mesin kendaraan. Selanjutnya yang keenam itu ada saringan bahan bakar. Fungsi saringan bahan bakar ini adalah untuk menyaring kotoran dan partikel yang terdapat di dalam bahan bakar sebelum mencapai pada mesin kendaraan. Saringan bahan bakar juga berfungsi untuk memisahkan bensin dan air yang bercampur, menurunkan kecepatan aliran bahan bakar, menjaga aliran bahan bakar tetap stabil, serta mencegah penyumbatan saluran pada bahan bakar. Selanjutnya yang ketujuh itu ada blok silinder. Jadi blok silinder ini memiliki fungsi yang sama pada mesin bensin dan solar, yaitu sebagai tempat untuk pergerakannya piston. Tempat piston naik turun, tempat menghasilkan energi panas dari pembakaran, tempat terjadi pembakaran bahan bakar dan udara, serta tempat meletakkan berbagai komponen mesin lainnya. Dan yang terakhir, itu ada timing chain. Jadi, timing chain pada mesin mobil berfungsi untuk menghubungkan putaran poros, engkol, atau sering disebut juga crankshaft, dan poros knock atau camshaft, agar berputar secara sinkron. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinkronisasi antara naik turunnya piston dengan naik turunnya clip intake dan head house. Jadi, di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada sistem penyaluran motor bakar bensin dan solar. Nah, di sini ada kelebihannya, yaitu memiliki tenaga besar yang cocok untuk perjalanan jauh, suara mesinnya halus, dan mudah mengenali gejala kerusakan mesin. Selain itu juga, pilihan mobil bensin lebih beragam dan harganya lebih murah di kelas yang sama. Selanjutnya itu ada memiliki torsi yang besar sehingga kendaraan dapat beroperasi dengan beban berat. Mesin diesel juga lebih irit bahan bakar dibandingkan mesin bensin. Selain itu juga, mesin diesel lebih tahan lama dan tidak memerlukan busi. Nah, memiliki biaya yang lebih murah dan teknologi yang sangat sederhana. Karburator bekerja berdasarkan prinsip vakum dan mengatur aliran bahan bakar dengan lewatnya udara melalui celah-celah kecil dalam karburator. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Nah, kekurangannya yaitu boros bahan bakar karena rasio campuran udara dan bahan bakarnya itu tidak berubah-ubah dan tidak ramah lingkungan karena bahan bakarnya disemprotkan tergantung pada jumlah aliran aliran yang udah masuk tadi. Selanjutnya, rentan rusak jika terendam air atau banjir dan torsi maksimal didapat saat putar mesin tinggi. Serta yang terakhir itu rentan terhadap knoxing mesin jika menggunakan bensin yang tidak sesuai dengan oktan yang dianjurkan. Terima kasih. Sekian penjelasan
dari materi saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Aulia dengan NPM 2314071016. Saya dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Sistem Kelistrikan pada Motor Bakar. Nah, di sini ada kata pengantar, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat membawa dampak bagi perkembangan dunia industri, terutama industri daya dan mesin. Mengingat kebutuhan daya yang terus meningkat dan perkembangan motor bakar yang demikian pesat, para produsen mesin kini berlomba-lomba menampilkan mesin-mesin baru dengan berbagai keunggulan, baik dari segi desain maupun keunggulan teknologinya. Kemudian, mesin sendiri terdiri dari berbagai komponen yang kerjanya saling terkait satu sama lain. Beberapa sistem yang merupakan komponen vital dalam mesin, diantaranya sistem bahan bakar, sistem pengisian, sistem pengapian, sistem pelumasan, dan sistem pendinginan. Komponen-komponen tersebut dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang tujuannya untuk mendapatkan komponen yang lebih praktis dan efisien. Pada dasarnya, campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar harus dipicu. Pemicuan mesin bensin adalah pada komponen sistem pengapian. Perkembangan sistem pengapian listrik secara singkat adalah mulai dari sistem pengapian konvensional, semi transistor, full transistor, atau integrated ignition assembly, dan yang terbaru adalah distributorless ignition. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih itu sistem kelistrikan pada motor bakar bensin? Jadi, sistem kelistrikan pada motor bakar bensin merupakan salah satu sistem yang berkaitan dengan berbagai macam kinerja motor maupun komponen tambahan motor bakar. Sistem kelistrikan pada motor bakar berasal dari generator yang diputar oleh energi dari putaran mesin. Bisa kita lihat di sini ada contoh sistem kelistrikan pada motor bakar. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya. Selanjutnya, di sini ada fungsi utama sistem kelistrikan yang ada pada motor bakar. Jadi, sistem kelistrikan pada motor bakar torak atau mesin terutama digunakan untuk yang pertama, menghidupkan motor atau injeni. Dan yang kedua, itu ada pengisian arus listrik ke baterai atau akumulator. Nah, di sini ada macam-macam sistem kelistrikan yang ada pada motor bakar. Yang pertama itu ada sistem pengapian, yang kedua itu ada sistem pengisian, yang ketiga itu ada sistem penerangan, yang keempat itu ada sistem indikator, yang terakhir itu ada sistem electric starter. Nah, yang pertama itu sistem pengapian kendaraan bermotor roda 2. Nah, sistem pengapian berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api listrik yang kuat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Yang kedua, sistem pengisian kendaraan bermotor roda 2. Tujuan dari sistem pengisian adalah untuk mengisi muatan listrik ke baterai agar selalu dalam kondisi penuh walaupun saat dipakai. Nah, yang ketiga itu ada sistem indikator kendaraan bermotor roda 2. Sistem indikator merupakan perlengkapan vital pada sepeda motor, berfungsi sebagai sinyal bagi pengendara dan pengemudi lain, baik yang di depan maupun yang di belakang.
Dan yang keempat itu ada sistem elektrik starter atau kendaraan bermotor roda 2. Nah, elektrik starter adalah sebuah perangkat yang diterapkan pada sepeda motor untuk mengoperasi campuran udara bahan bakar ketika mesin saat dinyalakan. Nah, yang terakhir itu ada sistem penerangan kendaraan bermotor roda 2. Secara umum, sistem penerangan terdiri dari lampu kepala atau headlamp. Terdiri dari lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh yang dilengkapi lampu indikator jarak jauh. Lampu kota atau tail lamp. Terdiri dari tail lamp sisi depan dan rear lamp. Lampu kota belakang pada umumnya dijadikan satu dengan lampu rem dengan bohlam filamen ganda. Lampu panel merupakan lampu yang digunakan untuk menerangi panel meter kombinasi atau speedometer. Nah, di sini ada komponen sistem kelistrikan pada motor bensin. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambarnya ya. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen sistem kelistrikan pada motor bensin. Nah, yang pertama itu ada baterai, kedua sikring atau fuse, yang ketiga kunci kontak atau switch, yang keempat eksternal resistor, yang kelima itu ada ignition coil, yang enam itu ada distributor, yang ketujuh itu ada busi, yang kedelapan itu kabel tegangan tinggi. Nah, di sini ada cara kerja sistem kelistrikan dengan CDI dan plasma. Yang pertama, sistem pengapian dengan CDI, sistem kelistrikan kondensator atau kapasitor atau CDI, merupakan salah satu jenis sistem kelistrikan pada kendaraan bermotor yang memanfaatkan arus penggosongan muatan atau discharge current dari kondensator guna mencatu daya kumparan listrik atau ignition coil. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambarnya ya. Nah, yang kedua itu ada cara kerja sistem kelistrikan dengan platina. Platina sebagai plat kontak untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik primer coil agar terjadi induksi atau GGL pada sekunder yang berupa listrik tegangan tinggi untuk mensuplai busi agar memercikan bunga api. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini ada contoh cara kerja sistem kelistrikan dengan platina. Jadi di sini ada kesimpulannya. Yang pertama itu sistem kelistrikan pada motor bakar digunakan untuk sistem penyundut atau pematik api pada sistem pembakaran. Yang kedua itu CDI dan platina adalah suatu alat yang digunakan pada mesin untuk pengapian, maksudnya untuk mengatur atau mengeluarkan api. Nah, pada saat piston di atas atau titik mati atas, busi akan memercikan bunga api. Untuk mengatur hal ini digunakan platina atau CDI. Yang ketiga itu fungsi utama dari sistem pelistrikan pada motor bakar torok atau mesin, terutama digunakan untuk menghidupkan motor atau engine dan pengisian arus listrik ke baterai atau akumulator atau ACCU. Yang keempat itu sistem kelistrikan pada kendaraan bermotor roda 2 adalah sistem pengapian, sistem pengisian, sistem penerangan, sistem indikator, sistem elektrik atau starter. Yang kelima itu komponen sistem kelistrikan berupa baterai atau sikring atau fuse. Waktu pengapian, jadi pada saat piston pada posisi di bawah titik mati bawah, busi tidak kunci kontak, switch, eksternal resistor, ignition coil, distributor, busi, dan kabel tegangan tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Hasifa Aulia dengan NPM 2314071016. Saya dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Transmisi dan Pelumasan. Jadi yang pertama itu kita membahas apa sih itu sistem transmisi. Transmisi merupakan komponen pada mesin yang memiliki tujuan untuk merubah kecepatan tenaga putar dari mesin yang tertuju roda yang nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Dengan adanya transmisi tersebut, maka tenaga yang dihasilkan mesin bisa diteruskan ke poros propeller shaft sehingga kendaraan pun bisa berjalan. Selanjutnya, yaitu ada fungsi transmisi. Adapun fungsinya yaitu transmisi manual memiliki fungsi utama untuk mengatur dan mengubah rasio gigi secara manual yang memungkinkan pengemudi mengendalikan tenaga dan torsi yang disalurkan dari mesin ke roda. Selanjutnya, ada beberapa fungsi transmisi juga. Yang pertama itu ada mengatur rasio gigi, yang kedua kontrol penuh oleh pengemudi, yang ketiga menghubungkan dan memutuskan tenaga mesin ke roda, yang keempat itu mengurangi beban mesin, dan yang terakhir yaitu mengizinkan gerakan mundur. Selanjutnya kita akan membahas komponen transmisi manual. Di sini ada gambarnya, bisa kita lihat. Nah, di sini ada input card, input shaft, gigi synchronizer, shift forward, shift ungkite, tuas pre-sealing, output shaft, bearing, extension housing, refresh to gear, bak transmisi, gigi transmisi, dan kontur gear dan shaft. Jadi, yang pertama itu ada input shaft. Input shaft adalah komponen transmisi yang berhubungan dengan kopling. Fungsi input shaft adalah untuk memutar gigi gear pertama kalinya sebelum dialirkan ke posisi gigi lainnya yang ada di dalam gearbox transmisi. Selanjutnya, yang kedua itu ada gigi transmisi atau transmission gear. Gigi transmisi merupakan susunan dari beberapa roda gigi yang berfungsi untuk mengubah input putaran mesin menjadi hasil output berupa perubahan torsi. Yang ketiga itu ada gigi synchronizer atau synchronize. Gigi synchronizer ini berfungsi untuk mencegah pergantian gigi sebelum putaran antara kedua gigi yang akan disambungkan menjadi sama. Yang keempat itu ada shearforward atau garpu pemindah. Garpu pemindah atau shearforward berfungsi untuk menggerakkan gigi geser dan mengoperasikan sistem roda gigi transmisi dari porosnya. Selanjutnya yang kelima itu ada shift link atau tuas penghubung. Nah, komponen ini berfungsi untuk menggerakkan garpu pemindah gigi atau shearforward sehingga garpu memindahkan gigi dapat bergerak untuk menghubungkan gigi transmisi. Yang keenam, itu ada tuas transmisi atau gear shift lever. Berfungsi sebagai alat bagi pengemudi saat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi mengemudi. Yang ketujuh itu ada output shaft. Fungsi dari output shaft ini adalah untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju poros propeller. Selanjutnya yang kedelapan itu ada bantalan atau bearing transmisi. Ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam transmisi. Yang kesembilan itu ada counter gear dan shaft A. Fungsi counter gear adalah untuk memindahkan tenaga putar dari input shaft ke gigi-gigi percepatan sesuai dengan penggunaan gigi yang dipilih oleh pengemudi. Yang ke-10 itu ada transmission atau case, bak transmisi atau transmission case. Ini digunakan sebagai pelindung komponen dalam transmisi. Yang ke-11 itu ada extension housing atau pemanjang bak. Berfungsi untuk melindungi komponen poros output atau output shaft yang keluar dari bak transmisi.
Yang ke-12 itu ada speedometer gear, berfungsi untuk mengukur kecepatan kendaraan saat melaju. Yang ke-13 itu ada oil seal transmisi. Nah, ini berfungsi untuk mencegah kebocoran oli transmisi. Yang ke-14 itu ada counter route, berfungsi untuk menghubungkan tuas perseneling atau shift lever dengan route end. Yang ke-15 itu ada shift route end, berfungsi untuk menghubungkan counter route dengan shift forward shaft. Yang ke-16 itu ada reverser gear, berfungsi untuk mengubah arah putaran output shaft. Selanjutnya yang ke-17 itu ada closed hoop sleeve, berfungsi untuk menghubungkan gigi percepatan atau main gear dengan hoop sleeve. Yang ke-18 itu ada hoop sleeve. Hoop sleeve ini juga berfungsi sebagai pengunci penyesuaian gigi percepatan. Yang ke-19 itu ada shifting key atau pin pengunci, berfungsi untuk meneruskan gaya tekan dari hoop sleeve ke synchronizer ring agar terjadi pengemaran pada bagian yang tirus gigi percepatan. Yang ke-20 itu ada spring key atau par pengunci, berfungsi untuk menekan shifting key agar tetap tertekan ke arah clutch hoop sehingga shifting key dapat terus mengunci synchronizer ring. Yang ke-21 itu ada interlock system atau mekanisme pengunci gear. Ini juga digunakan untuk meyakinkan pengemudi bahwa roda gigi itu telah masuk sepenuhnya. Nah, di sini ada contoh kasus kerusakan dan penanganan transmisi manual. Yang pertama itu respon terlambat. Bila saat kita menginjak roda gas tapi mobil tidak langsung melaju dengan cepat namun hanya mengeluarkan suara yang menderu. Itu salah satu indikasi plat komplingnya sudah tipis. Solusi mesin mengganti plat kompling dengan segera mungkin, karena bila dibiarkan itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah lagi. Selanjutnya yang kedua itu susah pindah gigi. Nah, penyebabnya dikarenakan terjadinya masalah pada tuas penghubung dengan withdraw atau lever yang komponen komplingnya sudah aus dan sudah pas harus diganti dengan yang baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi apa itu sistem pelumasan. Jadi, sistem pelumasan adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan lapisan oil film untuk mencegah kontak langsung pada komponen-komponen yang bergesekan. Selanjutnya, ada cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan, pompa oli bekerja berdasarkan putar poros engkol. Pompa oli melakukan hisapan oli dari oil pan dan saringan kasar pada bak oli. Oli yang terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengatur tekanan dan melalui filter olir. Kemudian, oli melumasi komponen mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasinya itu sendiri. Begitu seterusnya, sirkulasi pelumasan terjadi terus-menerus selama sistem pelumasan dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini ada fungsi sistem pelumasan. Fungsi sistem pelumasan, fungsi oli pelumasan mesin. Yang pertama itu membentuk oli film untuk mencegah kontak langsung permukaan logam dengan logam. Yang kedua itu mengurangi gesekan, mencegah keausan dan panas. Yang ketiga itu mendinginkan pada bagian-bagian mesin. Yang keempat sebagai seal atau perapat antara torak dengan dinding silinder. Yang selanjutnya yaitu mengeluarkan kotoran dari bagian-bagian mesin. Yang terakhir mencegah karat pada bagian-bagian mesin. Nah, 5 kondisi yang mengotori oli pelumasan engine. Yang pertama itu ada kotoran karbon dari pembakaran engine. 2. Debu dan kotoran yang terbawa masuk ke engine oleh udara atau bahan bakar. Yang ketiga, bagian yang halus dari logam merupakan hasil dari keausan engine menjadi bercampur dengan oli. Yang keempat itu bahan bakar liar dan pembakaran menghasilkan kebocoran melalui ring-ring piston ke dalam ruang engkol. Yang terakhir itu kondensasi atau pengembunan air dari udara yang melalui engine.
Selanjutnya itu ada fungsi oli motor. Yang pertama itu melumasi, yang kedua membersihkan, yang ketiga merapatkan, yang keempat mendinginkan. Selanjutnya itu ada prinsip kerja pada sistem pelumasan, yang yaitu pengaktifan. Saat mesin dihidupkan, pompa oli mulai beroperasi menarik oli dari bak oli. Yang kedua itu penyaringan. Oli yang dihisap melewati filter untuk menghilangkan kotoran dari partikel halus. Yang ketiga itu ada distribusi. Setelah disaring oleh didistribusi ke berbagai komponen, mesin itu melalui saluran oli, termasuk krup as dan katup. Yang keempat itu ada pelumasan. Oli ini membentuk lapisan pelindung atau oli film di antara komponen, mengurangi gesekan dan mendinginkan beroperasi. Yang terakhir itu pengembalian. Jadi, sisa oli yang tidak terpakai tadi kembali ke bak oli melalui saluran pengembalian, dan siklus ini berulang selama beroperasi. Sekian dari materi yang saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.